Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli fa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali menghidupkan kita setelah kematian kecil yang kita lewati. Sesungguhnya di saat Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan kita kembali di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan bagi kita dua pintu. Yang jangan sampai kita lewati dua pintu ini karena kita akan merugi. Pintu apa itu? Yang pertama adalah ingat bahwasanya Allah bukakan pintu untuk kita yang masih punya umur di pagi hari ini adalah pintu taubat. Allah tunggu taubat kita. Allah siapkan ampunan untuk dosa-dosa kita dan Allah leburkan segala kesalahan-kesalahan kita. Pintu yang kedua yang Allah siapkan untuk kita yang masih bisa bangun di pagi hari ini yaitu pintu amal soleh. Allah siapkan pintu surga terbuka dengan lebar di pagi hari ini untuk hamba-hambanya yang bergegas melakukan amal soleh. Mudah-mudahan kita yang hadir di pagi hari ini termasuk di antara hamba-hamba yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan surganya kepada kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang istimewa di antara para nabi. Begitu pula kita sebagai umatnya, Allah karuniakan keistimewaan. Bahkan keistimewaan yang kita miliki ada yang melebihi daripada keistimewaan nabi-nabi terdahulu. Contohnya apa? Kalau nabi terdahulu, contohnya Nabi Adam saja ya. Beliau jika ingin bertaubat, maka hendaknya beliau melakukan istighfar, bersujud kepada Allah. Dalam riwayat sampaikan 40 tahun lamanya. Barulah Allah ampunkan dosa beliau yang memakan buah khuldi. Setelah 40 tahun beliau bersujud hingga tempat sujudnya menjadi berbentuk ya, karena saking lamanya bersujud, barulah Allah bilang kepada beliau, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Sedangkan kita hari ini umat Nabi Muhammad, hanya umatnya, bukan nabinya kita kan, hanya umatnya. Jikalau kita hari ini menyesali dosa kita, jikalau kita hari ini mentaubati kesalahan kita, jikalau kita hari ini menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita dan sungguh-sungguh minta ampun pada Allah, maka dalam waktu itu juga Allah ampunkan dosa kita. Masya Allah, betapa besarnya, betapa agungnya kelebihan keistimewaan yang kita dapat ketika menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita tidak menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana menuju surga yang telah Allah siapkan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berpikir, orang-orang yang
berakal, yang siap menggunakan semua sarana dan prasarana menuju surga yang telah Allah siapkan untuk umat Nabi Muhammad ini. Mudah-mudahan kita selalu menjadi umat Nabi Muhammad yang istiqamah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Namun sebelum kita melanjutkan, kami ingin sedikit mereview apa yang telah kita pelajari di beberapa pekan yang lalu. Supaya apa? Supaya refresh lagi. Ketika nanti saya sampaikan materi hari ini, materi sebelumnya sudah saya review sehingga nyambung ya. Apalagi kemarin beberapa di antara jamaah lapor, Ustadz maaf kemarin saya tidak bisa hadir, maaf Ustadz kemarin saya terlambat bangunnya. Oke, saya akan review ya. Kita akan review dari ayat 7. Tentang apa? Tentang ahli waris, laki-laki ataupun perempuan ya. Kita akan review dari pertama dulu ya. Ahli waris itu yang paling kuat itu adalah yang paling bawah atau garis ke bawah, keturunan. Siapa saja ahli warisnya? Yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau ini sudah lumrah dan insya Allah nggak akan lupa ini. Lalu yang kedua, di bawahnya lagi yaitu cucu laki-laki dan cucu perempuan. Akan tetapi tolong digarisbawahi, dari anak laki-laki. Cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau dari anak perempuan tidak masuk. Ya. Oke. Dan seterusnya melalui garis laki-laki ke bawah. Itu untuk yang ke bawah. Yang ke atas. Yang tadi ke bawah ya, anak, cucu. Yang ke atas, ahli warisnya adalah ayah atau bapak dan ibu. Ayah, bapak, ayah, ibu. Bapak, emak gitu ya. Ini ahli warisnya. Ke atasnya lagi, ada Ustaz? Ada. Kalau dari bapak, kakek, nenek. Kalau dari bapak, kakek dan nenek. Dan terus ke atasnya, tetapi dari jalur laki-laki saya terus ya. Seandainya terpotong oleh jalur perempuan, maka enggak terputuslah jalur ahli waris ke atas. Ya, umpamanya gini, kakek, nenek baru dapat nanti. Lalu kalau dari ibu ke atasnya cuma ada satu, yaitu nenek saja. Kakeknya enggak ada, enggak termasuk. Ya, oke, anak, cucu, bapak, ibu, kakek, nenek. Udah ke atas ke bawah. Ini adalah batangnya ya. Batang utama dalam ahli waris. Ini kuat Pak. Orang ini nggak pernah terputus, nggak pernah terhalang untuk mendapatkan warisan jikalau mereka ada, ya, nggak pernah terhalang untuk mendapatkan warisan. Lalu ke kiri sedikit yang dari jalur pernikahan, yaitu siapa ahli warisnya? Suami, istri, suami dan istri. Jangan sampai lupa ini. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika meninggal suaminya, istrinya nggak dibagi-bagi harta warisannya. Atau sebaliknya, istri meninggal, suaminya juga nggak dibagi harta warisannya. Nggak boleh ya. Suami istri ahli waris, dan mereka termasuk ahli waris yang tidak pernah nggak mendapat. Selama mereka ada, maka dapat Pak. Maka dapat. Ke kiri. Sekarang ke kanan. Ke kanan ada saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung. Saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung. Lalu ke kanan lagi, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah. Lalu ke bawah mereka ya, kanan bawah ya, kanan bawah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Anak laki-laki, saudara laki-laki, bukan saudara perempuan, saudara laki-laki kandung, anak laki-laki. Lalu ke sana lagi dikit, ke bawah juga, yaitu anak laki-laki saudara seayah. Anak laki-laki saudara seayah. Oke, yang kanan udah habis, itu aja. Lalu
ke atas agak miring. Nah, ke atas agak miring. Kenapa saya bilang agak miring? Karena jalurnya dari bapak. Siapa itu? Om kandung atau paman kandung. Paman kandung berarti laki-laki ya. Kalau paman kandung berarti laki-laki, kalau bibi baru perempuan. Bibinya gimana Ustadz? Enggak dapat, ya, enggak masuk ahli waris. Paman kandung laki-laki, ini ahli waris ke kanan atas. Lalu ke sebelahnya lagi, sebelahnya lagi agak lebih jauh dikit, namanya paman seayah. Paman seayah, berarti saudara ayah kita. Tadi yang awal tadi kandung, yang ini seayah saja sama ayah kita. Lalu sedikit ke bawah, anak paman, atau kalau kita bilang sepupu laki-laki, ya, anak paman atau sepupu laki-laki. Kemudian ke bawah dikit, sepupu laki-laki seayah. Itu sudah ya, udah ada di bawah, dari atas sampai kiri sampai kanan udah. Sekarang yang sebelah kiri cuma ada satu Pak ya. Ke kiri jauh satu biji saja, yaitu saudara laki-laki dan perempuan seibu. Saudara laki-laki dan perempuan seibu. Oke? Setelah ini ada satu lagi, tapi dia tidak masuk dalam nasab dan nggak masuk pula dalam pernikahan. Itu siapa? Yang memerdekakan budak. Untuk zaman sekarang sudah tidak ada ya. Tapi nanti jika seandainya ada, maka beliau berhak menerima warisan dalam kondisi-kondisi tertentu. Itu untuk ahli waris. Lalu yang kita review lagi yang kedua. Tadi sudah ahli waris ya, insya Allah udah jelas, orang-orangnya udah jelas. Kemudian firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7, mimma qalla minhu au kasur. Berapapun jumlahnya, dikit atau banyak, bagi. Ini perlu digarisbawahi bahwasanya warisan itu dibagi bukan karena jumlah hartanya, akan tetapi dasar dibaginya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika saudaranya meninggal, keluarganya meninggal, kemudian dia bagi warisannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia sedang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, yang tidak melakukannya berarti ia sedang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dasarnya Ustadz? Yaitu surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan setelahnya lagi tentang ancaman bagi yang tidak melakukannya, wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu naran khalidan fiha ya. Itu adalah yang perlu digarisbawahi ya. Yang perlu digarisbawahi bahwasanya wah, itu ada teman itu ikut ngaji tuh Pak. Mau tahu itu malaikat di Ustaz sini. Iya ya. Masyaallah. Oke. Ada aja ya. Jangkrik lewat ya. Oke, taib. Nah, itu tadi tentang apa tadi? Membagi warisan itu dasarnya adalah bukan jumlah harta. Jadi jangan fokus ke harta Pak ya. Fokusnya sama taat apa nggak taat. Walaupun kita cuma punya harta satu bidang rumah 3 uktip TP 36, anak ada 7, kalau dibagi aduh dikit-dikit Ustaz, ya udahlah nggak usah dibagi, nggak bisa begitu. Tetap dibagi. Disampaikan hak-haknya ya. Disampaikan hak-haknya. Ini ananda nomor 1 sekian, ananda nomor 2 sekian, ananda ketiga sekian, anak keempat sekian, 5 sekian. Setelah itu terserah mereka mau gimana. Ya. Jangan sampai kita baru sibuk bagi warisan jikalau jumlahnya banyak. Banyak baru semuanya bagi waris. Ketika bapaknya adalah orang yang biasa-biasa aja, wah, udah meninggal diemin aja. Hingga hartanya menjadi rumahnya menjadi rumahnya rumput ya. Ditunggu sama jin itu. Jangan sampai begitu. Tetap dibagi sehingga ada yang ngelola nanti. Ada yang pakai ataupun ada yang menggunakannya. Ya, kenapa? Dasar membagi warisan itu adalah ketaatan kepada Allah, bukan mencari harta ya, bukan apalagi loba-loba harta, enggak. Nah, itu ya yang kita review tentang ayat 7. Sekarang ayat yang ke-8 itu adab dalam membagi warisan. Yang pertama,
yaitu berikan orang-orang yang termasuk dalam keluarga kita namun tidak mendapatkan hak waris di saat itu, maka beri mereka sedikit, beri mereka sebagai penghibur ya. Keluarga anak yatim dan fakir miskin yang ada, yang hadir saat membagi warisan, dikasih sebagai penghibur mereka. Jangan sampai bagian warisan kita banyak, namun orang-orang yang ada di sekitar kita semuanya hanya tahu beritanya namun tidak mendapatkan apa-apa daripada warisan kita. Itu jikalau warisannya banyak. Ya, itu jikalau warisannya banyak. Seandainya warisannya hanya sedikit, tidak banyak, maka tidak apa-apa, tidak diberi. Ya. Lalu yang kedua, ketika kita memberi mereka, katakanlah perkataan yang baik, ya. Wa qulu lahum qaulam ma'rufa. Kenapa Allah tandai kata-kata yang baik? Karena kita kadang-kadang ngasih tapi tidak baik-baik ngomongnya. Untung ente dikasih, ente sebenarnya nggak berhak dengan warisan, nggak begitu Pak. Jikalau kita ngasih, kasih aja. Alhamdulillah kita punya warisan dari bapak, ini sedikit ya buat adik. Walaupun adik itu bukan adik yang berhak ya, ya dikasih. Gitu aja, nggak usah pakai kata-kata yang tidak nikmat untuk didengar. Qaulam ma'rufa, kata-kata yang memang sudah menjadi karakternya baik di dalam keseharian kita. Ya, nah jikalau kita tidak memiliki harta yang banyak, ahli warisnya hanya memiliki harta sedikit, maka cukup mengatakan kepada mereka perkataan yang baik. Mohon maaf, kita tidak bisa membagi banyak-banyak ataupun memberi. Karena harta cuma 5 juta dibagi 10, wah nggak dapat kan untuk dibagi-bagi lagi gitu. Maka katakan perkataan yang baik. Ini 2 adab ketika membagi warisan. Yang pertama, diberi orang yang tadi ada hubungan keluarga, anak yatim atau fakir miskin, sedikit jikalau kita memiliki harta yang banyak, ahli warisnya, pewarisnya. Kemudian yang kedua, dikatakan perkataan yang baik. Ini review ayat yang 8. Nah, sekarang kita masuk ke ayatnya 9. Wal yakhshalladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini ayat 9. Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Munzir, Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam Baihaqi dalam sunannya mengatakan hazihil ayah fir rajuli Iza hadara ar-rajula inda mautihi. Ayat ini turun pada tentang orang yang hadir ketika ada orang yang meninggal. Fayasma'u yusi wasiyatan tadurru ala warasatihi. Dia mendengar kalau bahwasanya orang ini memberi wasiat kepada pewarisnya, yang mana isi wasiatnya itu memberikan mudarat bagi para ahli warisnya. Ya, berwasiat ini adabnya. Jangan memudarati, jangan membuat pusing, jangan sampai membuat ahli waris berantem. Kalau kita memberi wasiat, ini adabnya. Maka apa kata Allah? Fa amarallahu alladzi yasma'uhu ayattaqillaha wa yuwaffiqahu wa yusaddidahu lis-shawabi. Maka Allah perintahkan orang yang mendengarkan atau mengetahui seseorang telah berwasiat dengan wasiat yang tidak benar, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yuwaffiqahu, memberikan taufik kepadanya, memberikan penjelasan kepadanya yang benar itu yang mana, wa yusaddiduhu lis-shawab, dan mengatakan kepadanya kebenaran itu seperti ini dalam masalah warisan.
Maknanya apa Pak? Kalau kita mau memberi wasiat, adabnya adalah berikan wasiat sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan dan tetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apa ketetapan wasiat? Ada dua ya. Yang pertama, jangan berwasiat kepada ahli waris karena dia sudah punya hak waris. Yang kedua, jangan berwasiat lebih dari sepertiga. Jangan berwasiat lebih dari sepertiga. Nah, ini hadisnya banyak Pak ya, tentang jangan berwasiat lebih sepertiga ini. Ini hadisnya adalah saya baca dalam kitab hadis. Ada dalam Sunan Ad-Darimi, Sunan An-Nasai, Sahih Bukhari. Isi hadisnya sama, namun berbeda pelafasannya, lafaznya berbeda-beda. Nah, ini bagi yang kita yang hari ini pernah belajar hadis, ingat ya, bahwasanya hadis itu bisa jadi dalam kitab A dengan lafaz ini sahih. Dalam kitab B lafaznya sama namun berbeda, jalur periwayatannya bisa jadi tidak sahih. Maka ketika mendengar satu hadis tentang A, hadisnya dhaif, jangan langsung mengiyakan, tapi tanya dulu kepada ahli hadis, yang ahli hadis ya. Tanya ke ahli hadis, ini sahih, ini memang semuanya dhaif atau cuma di sini doang yang dhaifnya, tapi dalam riwayat lain dia nggak dhaif gitu ya. Apa kata Rasulullah? Wassulusu kasir, itu dalam kitab An-Nasai dan Ad-Darimi. Sedangkan dalam kitab Bukhari Nabi menyampaikan wassulusu kabir, dan sepertiga itu udah besar, udah gede. Nah, kalau yang dalam Sunan An-Nasai kasir, banyak. Sepertiga itu udah banyak. Jadi berwasiat itu jangan melebihi sepertiga. Apa kata Ibnu Abbas? Kalau Rasulullah bilang sepertiga itu banyak, maka sebaiknya di bawah sepertiga, yaitu seperempat dalam membagi waris, memberi wasiat, wasiat. Kenapa? Jikalau kita berwasiat lebih dari sepertiga, maka bisa jadi nantinya akan memudoroti ahli waris, terutama yang jikalau ahli waris kita dalam keadaan membutuhkan. Maka dalam hal ini adabnya begini: jikalau kita ingin berwasiat, lihat ahli waris kita. Jikalau ahli waris kita adalah ahli waris yang sudah hidupnya mewah, hidupnya serba berkecukupan, tidak lagi butuh yang namanya pundi-pundi uang, harta, rumah, segala macam, dia sudah punya semuanya, barulah kita boleh memberi wasiat yang sepertiga itu. Namun jikalau sebaliknya, ahli waris kita adalah ahli waris yang rumahnya masih ngontrak, masih DP, mobilnya masih DP, ya, anaknya juga kadang-kadang telat bayar SPP-nya, jangan sampai berwasiat banyak-banyak, ya, nggak boleh Pak. Itu akan memudarati ahli waris kita. Nah, itu nggak boleh. Lihat keadaan ahli waris kita. Oh, anak saya kerjaannya masih serabutan. Kita punya banyak nih harta. Udah, jangan banyak-banyak wasiatnya, dikit-dikit aja. Lalu yang kedua, ini pertanyaannya sering masuk ya kepada saya tentang hibah ya. Ustadz, boleh tidak dihibahkan harta kita semuanya sebelum kita meninggal dunia? Kalau hibah kepada waris nggak masalah, tidak ada perbedaan ya. Tetapi kalau kita hibah kepada yang bukan ahli waris, sama seperti wasiat tadi hukumnya. Jikalau ahli waris kita orang yang membutuhkan, jangan hibah-hibah. Ustadz, saya hibah ke masjid Ustadz, berapa? Semuanya saya hibahkan di waktu masih hidup. Lalu pertanyaannya, ahli waris ibu gimana Bu? Ahli waris saya, anak saya yang satu serabutan, yang satu nganggur. Astagfirullahaladzim, tidak boleh begitu.
Tapi kalau Ustaz, saya hibahkan semua harta saya untuk masjid, untuk sekolah. Anak ibu gimana? Oh, anak saya yang satu wakil presiden, yang satu wakil bupati. Silahkan. Ya, paham Pak ya? Jadi dilihat kondisinya, kondisi ahli waris kita. Jika kita pengen hibah dan pengen wasiat, hibah dan wasiat harta, lihat dulu kondisi ahli waris kita seperti apa mereka. Jangan sampai kita setelah berwasiat, setelah menghibahkan harta kita, ahli waris kita jadi posting 7 keliling dia. Kenapa? Wasiat nggak dapat, hutang ditinggal. Wah, ini nauzubillah nih Pak ya. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Maka ini adab dalam berhibah ataupun berwasiat. Ini baru awal nih Pak ya. Ini baru awal ini, belum lagi sampai tengah-tengah nih. Oke. Lalu itu tadi tentang perkataan ulama tentang ini aja tentang apa. Lalu yang kedua, kita pahami tentang tafsir ayatnya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Di sini Allah sebutkan wal yakhsha. Lam di sini adalah lamul amr, lam untuk perintah, dan hendaklah dan hendaknya. Yakhsha. Yakhsha itu kalau bapak ibu nggak ada ya, bapak-bapak buka kamus, maka nanti ketemunya khosya yakhsha artinya adalah takut. Namun makna khosya yakhsha ini bukan takut yang seperti yang kita lihat hari ini. Takut sama ular lari, takut sama harimau kabur, enggak. Bukan itu maknanya, tapi takut ini adalah risau. Ada risau. Ketika seseorang itu punya risau, maka lahirlah suatu pikir. Betul nggak Pak? Lihat anak, aduh tangannya kena gergaji, aduh risau kita, gimana ini gimana? Akhirnya punya pikiran, bawa ke rumah sakit, ke bagian luka, dijahit. Ya enggak Pak? Betul tidak? Coba kalau kita lihat anak kita kena gergaji tangannya, kemudian kita nggak punya risau, didiemin aja tuh tangan, sampai besok ini infeksi tangannya kan, repot. Dipotong, repot anaknya. Tapi kalau kita punya risau, maka kita akan punya pikir. Setelah risau akan lahirlah pikir. Apa kata Allah? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Dan hendaklah setiap orang itu punya risau. Jikalau nanti mereka wafat, kemudian mereka meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan lemah. Di'afan ini adalah jamak dari dhaif. Dhaif itu artinya satu kelemahan. Kalau di'afan artinya banyak kelemahan. Banyak kelemahan. Berarti kalau kelemahannya nggak cuma satu. Jadi kalau kita jadi orang tua, lihat anak kita, kelemahannya apa saja. Ini kelemahan inilah yang perlu kita kuatkan agar nanti ketika kita telah wafat, mereka siap menghadapi kenyataan dunia yang pahit ini. Ya, apa itu? Kami membagi jadi 4 kelemahan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kelemahan iman, dhaful iman. Kita punya anak, lihat dia imannya nggak benar, yakinnya sama Allah masih kurang. Ketika kita bicara pahala, dia nggak ngerti. Bicara dosa, dia nggak paham. Ya Pak, ada nggak Pak? Dosa tuh apa sih Pak? Dosa nggak ngerti. Dia nggak paham masalah iman, lemah imannya. Ayo segera dikuatkan, ditarbiyah. Kenapa Pak? Kalau iman lemah, maka kemaksiatan akan merajalela di masa mendatang. Hari ini orang-orang yang duduk di pemerintahan ataupun yang memiliki jabatan, apakah mereka lemah ilmunya? Tidak. Mereka para doktor, enggak? Para magister, para ahli di bidangnya masing-masing. Namun karena lemah imannya, tergadai negara ini dengan korupsi mereka. Betul tidak?
Ini kenapa terjadi hadis seperti ini? Karena yang dulu-dulunya nggak memperhatikan kelemahan iman ini. Jadi perhatikan kelemahan iman. Kalau iman lemah, dunia itu akan menjadi mahal, sehingga dia akan mengejar dunia. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang menjual akhiratnya dengan dunia, dijual akhiratnya, dibeli dunianya. Padahal dunia itu hina dan fana, gitu kan? Nah ini yang pertama. Lihat anak kita, aduh udah betul belum nih imannya. Masalahnya begini Pak. Masalahnya kita mau nilai anak kita imannya lemah apa tidak, kitanya masih lemah. Ya betul nggak? Oh Ustadz, anak saya lemah apa imannya? Saya pun juga belum yakin nih Ustadz. saya tuh lemah apa enggak imannya nih? Nah ini perlu diperbaiki kitanya dulu ya. Atau ajak bareng-bareng anak kita untuk mengikuti kajian-kajian iman. Nah ini pertama, lemahnya iman. Yang kedua, kelemahan yang mesti kita antisipasi adalah kelemahan ilmu. Kalau anak kita, keturunan kita tidak punya ilmu agama, lemah ilmu agamanya, nggak paham sholat, nggak paham zakat, nggak paham mau kurban nih, nggak paham haji, ayo ditarbiyah, dididik, dipondokin, dilesin untuk belajar agama. Ya, hari ini teman-teman tadi yang saya sampaikan, yang korupsi segala macam, ya mereka dua hal itu, lemah iman, lemah ilmu. Iya, mereka lupa kalau korupsi itu adalah pencuri juga. Ya enggak Pak? Korupsi curi enggak Pak? Ya enggak, ini kan memperlancar urusan orang. Wah, ada begitu tuh Pak, saya dengar tuh, memperlancar urusan orang. Maka diambil duit untuk memperlancar sesuatu yang belum lancar, yang semestinya belum lancar. Itu namanya korupsi kan? Nah itu juga itu. Kenapa umat hari ini itu tidak benar? Karena kurangnya iman, lemahnya iman, dan lemahnya ilmu. Kenapa anak-anak hari ini sedikit yang hadir di masjid, mereka lemah ilmunya. Mereka nggak paham bahwasanya ada 27 kali lipat pahala yang Allah siapkan untuk mereka yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Double Pak kelemahannya. Banyak nggak yang hari ini seperti ini anak-anak kita? Banyak tidak? Oh enggak kayaknya ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau Bapak sini semuanya anaknya soleh semua ya. Amin ya Allah. Tapi kalau saya sih mengakui ya, kalau itu terjadi pada seluruh umat muslim hari ini ya. Buktinya apa? Masjidnya besar tapi sepi. Berarti itu adalah tanda lemahnya iman umat dan lemahnya ilmu umat. Yang ketiga, yang mesti dirisaukan oleh umat ini adalah lemahnya amal. Lemahnya amal. Ya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu ada tapi enggak diamalkan, maka itu bagaikan pohon tanpa buah. Pohon tanpa buah manfaatnya ya dikit sekali, bahkan tidak manfaat, bagai tebang aja lah, ada buahnya. Pohon mangga bikin penuh aja, ya enggak Pak? Nah ini yang perlu kita lihat, amal. Kenapa? Ilmu tanggung jawabnya adalah amal. Iman tidak akan tumbuh jikalau tidak ada amal. Kita mau tanya, kenapa para sahabat itu kok imannya kayaknya tidak jarang turun gitu? Kita lihat kenapa? Karena mereka amalnya bagus. Mereka selalu jaga amalnya. Mereka walaupun dalam keadaan sulit sekalipun, salat tetap dikejar berjamaah. Dalam keadaan capek sekalipun, tahajud tetap bangun. Dalam keadaan sibuk sekalipun, Al-Quran tetap dibaca. Nah, itu yang menjaga iman itu tetap dalam keadaan stabil. Kalau nggak percaya Pak, Bapak sendiri bisa buktikan.
yang hari ini selalu menjaga amalnya, maka saya yakin antum pastinya akan merasakan sulit untuk atau merasa berat untuk melakukan dosa. Betul tidak? Kenapa? Ada amal yang selalu dijaga, maka dia akan melahirkan iman yang kokoh. Dan itu sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Pasangannya iman itu adalah amal soleh. Maka jikalau ingin imannya kuat, amalnya pun juga harus kuat. Kalau amalnya lemah, maka insya Allah imannya lowbat, kemudian mati baterainya, nggak bisa hidup lagi. Itu yang ketiga. Yang terakhir, baru ini yang mengenai warisan, yaitu lemahnya mal, lemahnya harta. Kita lihat anak kita, pas kita masih hidup, lihat anak kita, aduh dia serabutan ini kerjaannya, kasih modal. Kerjaannya belum berpenghasilan, anak bininya susah hidupnya, kasih dia kerjaan, atau carikan dia kerjaan. Kenapa Pak? Al-faqru qaribun ilal kufur. Fakir itu dekat dengan kekafiran Pak. Na'udzubillah. Betul tidak? Banyak orang yang hari ini hidupnya susah, kemudian didatangi oleh orang-orang yang yang non-muslim, yang kerjanya mencari-cari membawa orang kepada agama non-Islam, maka mereka cukup memberi teman-teman yang miskin itu 1 box mie. Beres dah. Pindah agama. Kenapa? Fakir. Hidupnya sulit. Yang ngasih cuma mereka, yaudah pindah agamanya. Nah, kita punya bisa hari ini ya. Hari ini punya, kalau kita hari ini datang kepada mereka, kemudian kasih 1 box mie instan, pindah lagi agamanya nanti. Kenapa? Fakir. Jadi fakir itu dekat kepada kekafiran. Maka jangan sampai kita tinggalkan anak kita dalam keadaan fakir. Dalam keadaan fakir, karena nanti dia akan berpindah daripada yang baik kepada yang tidak buruk, kepada yang buruk. Saya pernah saya pernah hidup di lingkungan orang-orang yang bukan Islami lah ya, lingkungan orang-orang yang nggak sholat, minuman keras, lalu PSK juga. Nah, saya pernah hidup lingkungan seperti itu, dan emang ya mungkin takdir saya supaya belajar melihat mereka. Namun saya tetap jaga amal, tetap jaga iman, jaga amal, semua saya jaga. Walaupun mereka saya hidup di lingkungan mereka. Saya tanya pada mereka, di antaranya adalah PSK. Kenapa mau terjun di dunia PSK? Kan itu kan merusak kehormatan, harga diri, semuanya rusak. Sampai pun seandainya nanti punya anak pun juga rusak, nasab segala macamnya. Mereka bilang, saya itu begini itu bukan karena saya mau, tapi terjerat masalah ekonomi. Wah, terjerat masalah ekonomi. Keluarga udah pada susah, tapi buat hidup susah juga. Akhirnya sudahlah, ini cuma ada kerjaan yang dia dapat, katanya ya karena memang tadi lemahnya iman, lemahnya ilmu, dan lemahnya amal. Ketika melihat kerjaan yang buruk, dianggap itu adalah pekerjaan yang selayaknya gitu, padahal masih ada jalan lain. Nah, jadi ini bisa yang perlu kita lihat, itu bukti nyata Pak ya, yang saya pernah tanyakan langsung kepada orang-orang yang sudah terjun ke dunia yang tidak semestinya dilakoni oleh setiap muslim, dia orang Islam, tapi kerjaannya nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai anak-anak kita lemah dalam masalah iman, lemah dalam masalah ilmu agama, lemah dalam masalah amal, dan lemah dalam masalah mal. 4 hal ini jika terjadi, diantaranya repot nantinya ya. Apalagi kalau semuanya sudah saling mencukupi ya. Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah amalnya, lemah malnya, udahlah itu beres Pak. Hanya pertolongan Allah yang membuat dia masih tetap teguh dalam agama itu Pak ya. Udah lengkap mah repot, saya juga gak paham itu Pak ya, kalau udah lengkap itu. Tapi jikalau jikalau malnya dikit, hartanya dikit, tapi imannya bagus, ilmunya ada, amalnya oke, nggak masalah juga Pak. Banyak kok orang yang begitu di antara sahabat-sahabat Nabi itu.
Abu Hurairah itu malnya dikit, dia tuh alus sufah. Abu Hurairah itu alus sufah. Tahu alus sufah nggak, Pak? Itu tinggal di emperan masjid. Tinggal di emperan masjid. Kurus beliau itu. Kalau malnya ya dikit malnya. Tetapi iman, ilmu dan amalnya bagus, nggak ada masalah. Ya. Maka kembali lagi kepada rumus awal tadi, ini warisan dibagi atas dasar ketaatan kepada Allah. Nah, kalau sudah betul yang 3 hal ini, insya Allah tidak ada masalah banget masalah kefakiran. Akan tetapi jikalau fakir bertemu dengan kurangnya ilmu, bertemu dengan kurangnya iman, wah itu repot. Maka perhatikan ya, anak kita hari ini jangan sampai ada itu menempel pada diri mereka kelemahan-kelemahan tadi. Kalau itu menempel pada diri mereka, maka dari sekarang kita langsung antisipasi, waspada, risau, cari solusinya apa. Mau dikemanakan anak saya ini kalau begini ini? Jangan dibiarkan mereka dalam keadaan seperti itu. Ya, contoh hari ini coba kita lihat. Hari ini anak-anak lebih mementingkan main game daripada belajar, betul nggak? Betul tidak? Bahkan tidak hanya anak-anak saya lihat, bahkan ada juga yang sudah dewasa, bahkan sudah ada yang berkeluarga. Saya pernah baca postingan tentang seseorang istri berantem sama suaminya karena suaminya game mulu. Ada, saya baca postingan ya, ini saya nggak tahu asli apa enggak, tapi ya ini postingan orang kan di medsos. Maka ini tanda apa? Orang tua yang udah nikah juga ada yang lemah iman, lemah ilmu, lemah amal, sehingga dia lebih mementingkan main game dibanding ngurusin keluarganya, lebih mementingkan main game daripada belajarnya, lebih mementingkan main game daripada sholatnya, lebih penting main game daripada ngajinya, lebih penting main game daripada berbakti pada orang tuanya, lebih penting main game daripada menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia tahu artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tetapi tetap yang besar adalah gamenya. Allahu Akbar cukup hanya di telinga dan di teori saja, belum nyampe di hati. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi yang besar tetap game aja terus. Ini yang repot, Pak. Tahu nggak Allahu Akbar? Tahu Ustaz apa? Allah Maha Besar, Maha Besar. Loh, kok itu masih main aja tuh udah azan? Bentar dulu Ustaz, dikit lagi. Saya pulang masih jangan main game. Udah mau asar, lo masih game lagi? Ya Ustaz, belum selesai tadi kalah. Nggak enak kalah, lawan lagi. Ya enggak? Enggak Pak. Saya itu apa tuh balai RW ya. Itu kan ada wifi-nya, kartu wifi dari Tangsel tuh salah ya. Itu anak nongkrong Pak, di luar itu nongkrong kayak semut berbaris-baris main game. Saya tuh dari pagi sono ngajar pagi ada anak itu, siang ngajar di depan rumah tuh juga ada lagi, sore ada lagi, bahkan sampai malam Pak masih ada. Kecuali kalau lagi ada rapat baru mungkin mereka minggir. Iya, saya perhatikan tuh di balai RW kita. Wah, ini memang menggila sekarang ya. Nah, itu game tuh kayak ya itu udah kayak Tuhan di hati mereka kayaknya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ini yang perlu kita perbaiki, Pak. Mau dibawa kemana negeri kita aja kalau anak kita adalah gamer semua? Masalahnya gamer itu kan dunia maya. Hidup ini dunia nyata. Nggak apa-apa kalau perangnya asli di luar ini ya, perang di sini nggak apa-apa lah, latihan perang beneran gitu nggak apa-apa. Ini masalah perangnya di sini, Pak. Nggak bisa dibawa keluar seandainya dia ahli dan memanah dalam game itu, nggak akan bisa bawa keluar itu manahnya keluar, nggak bisa. Ya enggak? Seandainya dia ahli nembak di dalam game itu, nggak bisa dia keluar bisa nembak, nggak bisa. Seandainya dia ahli dalam game itu berkuda, nggak bisa bawa keluar tuh kuda-kudanya. Ya enggak Pak? Kalau Rasulullah dulu mereka gamenya begitu, kuda beneran dilatih, naik kuda, panah beneran, sehingga bisa perang gitu ketika ada orang-orang yang membenci Islam datang gitu kan, atau ingin mengganggu orang Islam. Nah itu yang perlu kita lihat hari ini Pak. Ya, udah kebayang ya?
Udah kebayang nih anak kita gimana nanti nih. Oleh karena itu waspada. Ada risau kita, ada risau. Risau nih, aduh anak kita gimana nih ke depannya. Belum lagi itu dalam masalah biasa, belum lagi masalah waris kan. Nanti kalau kita meninggal dunia mereka belum tentu tuh bagi-bagi warisannya bener. Paling nanti baca-bacokan. Kenapa? Taunya game buat beli apa tuh? Apa namanya tuh kalau game itu? Saya lupa namanya tuh. Pokoknya beli poin-poinnya tuh lah. Beli ini beli itu gitu kan. Saya pernah baca di postingan tuh anak kecil beli buat kuota game itu sampai puluhan juta. Aduh, nauzubillah. Bapak ibunya kaget punya tagihan ratusan juta dari game. Kan kaget kita dibuatnya, Pak. Anak kecil nggak punya kerjaan. Mending kalau dia pengusaha. Nggak ada. Nah ini nih yang perlu kita perhatikan. Kita tuh hari ini dalam keadaan di'afan. Anak keturunan kita hari ini dalam keadaan di'afan. Banyak kelemahannya. Maka oleh karena itu perhatikan dengan sebaik mungkin anak kita. Jangan sampai kita sama anak itu ya serah kamu lah nak, kan kamu punya tujuan, punya kemampuan, punya bakat. Kalau dia masih anak-anak, nggak mampu dia berpikir untuk itu. Ya? Kalau dia masih anak-anak nggak mampu berpikir mana sih yang paling baik buat dia, nggak paham. Maka kita yang arahkan. Kita yang kasih jalan. Ini loh nak, tuh loh, itu atau lurus tuh, silahkan di sini jalannya. Udah tahu dia anak-anak, terserah kamu lah nak, jalan kemana. Di situ depan tuh ada duri, di sini ada paku, di sini ada singso, di sini ada gergaji. Lewatin semua sama dia nanti. Binasa anak kita. Maka kalau punya anak diarahkan. Ini loh, ini yang bersih nih jalannya. Nah, ini nggak ada durinya, nggak ada paku-pakunya, nggak ada jalan beceknya, nggak ada batu kerikilnya, nggak ada segala macam. Ini bersih jalannya. Silakan lewat sini. Ustaz nggak mau, Ustaz didoain. Nggak mau doain lagi. Terus doain, habis itu kasih tahu lagi. Bawa kajian. Ini yang anak-anaknya mana nih anak yang bawa kajian? Belum ada ya Pak ya. Insya Allah nanti lah ya. Insya Allah. Maka saya ingat dengan perkataan Al-Fatih. Jikalau nanti kita tidak lagi mendengar suara anak kecil di masjid di rumah Allah, maka itu adalah tanda bahwasanya umat itu akan mengalami kemunduran. Maka silakan bawa anak-anaknya Pak ke masjid, tapi dididik dulu ya. Nah, nanti kalau lagi sholat, meneng, diam. Dia didik dulu di rumah Pak, sebelum dibawa ya. Diajarin. Supaya mereka terbiasa dengan masjid, dengan dengar pengajian, begitu. Saya dulu juga begitu Pak. Kenapa saya kok bisa mau fokus dalam agama ya? Karena saya dulu sering diajak ke masjid sama orang tua waktu kecil. Ke musola, ke masjid, akhirnya jiwa itu pun melekat ya. Jiwa itu melekat. Nah, tapi kalau nggak pernah diajak atau sampai di masjid diusir, nah, ini repot. Ya? Nah, itu yang kita perlu perhatikan. Wah, baru satu Pak. Kita juga lagi ya, udah mau jam 6. Aduh. Ini enak nih ngobrol, membahasnya enak pula ya. Karena problemnya itu ada sama kita. Jadi kita perlu ini mendalami sedikit ya Pak ya. Saya tuh kalau lihat begitu tuh saya menangis Pak. Menangis kadang-kadang tuh. Kenapa? Yang sampai lucu lagi apa? Di balai-balai itu, di balai RW itu, pernah tuh saya lagi azan maghrib, Allahu Akbar di masjid apa di musola belakang, masih nyanyi Pak. Itu di balai masih nyanyi. Saya nggak tahu nyanyi apa. Itu nyanyi katanya latihan. Saya perhatikan aja dari rumah apa kan pas depan itu ya Pak ya, depan balai saya perhatiin terus. Akhirnya mungkin di antara mereka lihat ada yang perhatiin tuh berdiri aja tuh situ. Akhirnya mereka diam, berhenti. Tapi kan itu suatu kemunduran ya. Jadi kita tuh lihat anak Puri Serpong ini ya masih banyak yang lemah Pak. Untuk imannya, untuk ilmunya, untuk amalnya, dan amalnya juga mungkin juga sama mungkin amalnya ya. Masih minta aja sama orang tua mungkin semuanya, hampir semua gitu kan. Maka itu yang menjadi tugas kita hari ini, orang tua. Maka sesungguhnya pendidikan itu adalah menjadi suatu dasar untuk memperbaiki kondisi umat. Kemarin ditanya oleh diantara jemaah yang sama saya, Ustadz, diantara kebutuhan primer umat Islam itu apa? Sandang, pangan, papan itu nomor 3, 2, 3, dan 4. Yang pertama adalah pendidikan. Kalau dalam ekonomi kapitalis, kebutuhan pokok itu kan cuma sandang, pangan, papan. Pendidikan nggak ada. Kalau dalam Islam, pendidikan nomor wahid.
Nomor satu, baru ada sandang, pangan, papan. Kenapa? Al-Quran begitu ngajarinnya. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 32. Fa'allama Adam asma. Allah ajarin dulu Adam, dikasih ilmu dulu Adamnya, didik dulu Adamnya. Setelah itu baru nanti di ayat-ayat setelahnya baru Allah bilang, wa qulna ya Adam kun anta, tinggal, tempat tinggal. Wa zaujukal jannata wa kula, makan. Minha ragadan haitsu syi'tuma. Setelah Allah ajarin, baru Allah bilang tempat tinggal. Habis itu baru Allah bilang makan dan minum. Jadi pendidikan nomor satu, Pak ya. Kebutuhan nomor satu itu pendidikan. Kalau kita ingin merubah, didik anak kita dengan benar-benar, insya Allah berubah. Nah itu semua terbukti, Pak ya. Kenapa kok bisa Muhajirin Ansor zaman Nabi itu hebat? Karena ada pendidikan dari Rasulullah. Kenapa Rasulullahnya kuat? Ada pendidikan dari Jibril alaihissalam. Lalu kenapa ke bawahnya masih kuat sampai tabi'in? Ada pendidikan daripada guru-guru mereka. Kapan hancurnya umat ini? Ketika pendidikan itu mulai hilang. Maksudnya pendidikan yang benar ya, pendidikan yang benar. Oke, taib. Ini banyak panjang ngomong di Afan ini, aduh. Oke, khafu alaihim. Kata Allah bahwasanya kalian takut. Kalian takut kalau anak-anak kalian itu ditimpa oleh kelemahan-kelemahan tadi. Betul tidak? Betul sekali, Pak ya. Kita pasti takut kalau anak kita lemah imannya. Nanti tiba-tiba kita meninggal dunia, dia berubah jadi agama lain. Ya, khafu alaihim. Betul juga kita takut, Pak ya, kalau anak kita lemah ilmunya. Nanti kita meninggal ditipu sama orang lain. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Apa kata Allah? Falyattaqullaha. Hendaknya setiap orang itu bertakwa, selalu bertakwa kepada Allah. Ini pakai fi'il mudhari, falyattaqullaha. Hendaknya selalu bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan katakanlah perkataan yang sesuai dengan porsinya. Sadid, perkataan baik yang sesuai dengan porsinya. Jadi kalau kita itu bicara tentang wasiat dan hibah, maka berkatalah sesuai dengan porsinya. Berwasiatlah sesuai dengan porsinya. Berhibahlah sesuai dengan porsinya. Porsinya bagaimana, Ustaz? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal. Kalau hibah, kalau wasiat, kalau ahli warisnya kaya, silahkan. Tapi jika kalau ahli warisnya membutuhkan, jangan wasiat dan jangan boleh berhibah. Ya, jangan boleh menghibahkan harta kita, karena itu akan mendatangkan mudarat, masalah kepada ahli waris kita. Oke. Saya rencananya mau sampai 10 nih, tapi sudah sampai sini dulu ya, sudah jam 6 pula lagi. Oke, taib, Pak. Jadi itu yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang adab dalam berwasiat. Berwasiat yang pertama, jikalau ahli waris kita adalah ahli waris yang kaya raya, maka silakan berwasiat, tapi maksimal hanya 1/3, maksimal ya. Lalu jikalau ahli waris kita sebaliknya yang membutuhkan, fakir miskin ataupun yang ya biasa-biasa saja, sederhana, jangan banyak-banyak wasiat. Jangan banyak-banyak wasiat. Ustaz, aku mau beramal Ustaz untuk sekolah, untuk masjid, silahkan, tapi jangan banyak-banyak. Mungkin 1/15-nya, 1/20-nya gitu kan. Jangan 1/3 pula. anak butuh, tapi kita malah banyak-banyak boleh wasiat. Yang selanjutnya begitu juga dengan hibah. Hibah, jika hibahnya kepada yang bukan ahli waris kita, silahkan berhibah banyak-banyak jikalau ahli waris kita adalah ahli waris yang sudah kaya raya. Tapi jikalau mereka membutuhkan, maka jangan hibah. Jangan hibah kepada yang bukan ahli waris. Ya. Tapi kalau kepada ahli waris terserah, itu kan ahli waris sama hak mereka. Jadi mungkin segitu dulu, Pak ya, di pagi hari ini. Alhamdulillah kemarin udah belajar adab saat membagi waris, sekarang adab dalam berwasiat. Nah, yang perlu diperhatikan tadi, kelemahan-kelemahan tadi diperhatikan supaya nanti mereka nggak meneruskan kelalaian orang terdahulu ya. Kita perhatikan yang kelemahan-kelemahan tadi. Yang masih hidup kita punya anak, silakan anak kita sekarang dibimbing dengan baik agar semua kelemahan-kelemahan tadi bisa tersolusikan, ditemukan solusinya, sehingga anak-anak kita tidak menyebabkan masalah di kemudian hari, dan kita pun juga tidak membuatkan masalah bagi mereka.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkahi sehingga kita mampu untuk memahami dan mengamalkannya serta menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang belum hadir di pertemuan kita di pagi hari ini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya tentu dari kekurangan kami sendiri. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.